Jumpa lagi bersama saya Irfan Matematika Asli. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang peluang suatu kejadian untuk penilaian harian. Oke, langsung saja kita ke TKP-nya. Di sini kita diberikan kejadian-kejadian yang mungkin saja terjadi, pasti terjadi atau tidak mungkin terjadi. Nah, soalnya kita diminta peluang kejadian antara 0 sampai 1. Nah, kalau yang pasti terjadi, pasti itu peluangnya jangan lupa ya, peluangnya pasti 1. Kalau yang tidak mungkin, ya, kalau tidak mungkin, nah ini kita sudah ketahui peluangnya adalah 0. Nah, sekarang kita cek nih, mana yang peluangnya di antara 0 sampai 1. Nah, yang pertama kelahiran anak perempuan. Oke, ini pasti mungkin terjadi. Kemudian semua manusia akan mati. Nah, ini pasti mungkin terjadi. Kemudian munculnya angka 7 dari pelan-pelan sebuah dadu bersisi 6. Nah, ini tidak mungkin banget. Kemudian yang keempat, terambilnya kartu bernomor genap dari satu set kartu remi. Oke, ini mungkin terjadi. Kemudian seekor kura-kura memenangkan lomba melawan kelinci. Nah, ini mungkin adanya di cerita dongeng saja ya. Jadi ini tidak mungkin. Jadi ya, peluang yang kejadiannya 0 sampai 1 ini adalah nomor 1, 2, dan 4. Oke. Kita perhatikan soal berikutnya, seorang pedagang akan melakukan perjalanan dari kota P ke R melalui kota Q. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini ada kota P. Nah, dia mau ke R tapi harus melalui Q. Berarti singgah dulu di Q, kemudian lanjut ke R gitu ya. Nah, kemudian terdapat 4 jalur ya dari kota P ke kota Q. Kita tulis di sini 4. Kemudian 3 jalur dari kota Q ke kota R. Di sini kita tulis 3. Nah, sekarang jika pedagang tersebut ingin pergi dan pulang melalui jalur yang berbeda, maka tentukan banyak pilihan rute yang dapat diambil. Nah, ini yang pertama, P ke Q, kemudian Q ke R, ini pergi ya teman-teman ya. Jadi kalau ketika pergi, jalur yang mungkin ada 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian ketika pulang, teman-teman, ketika pulang, dia kan berarti dari R menuju ke Q ya. Kemudian dari Q menuju ke P. Nah, karena jalurnya harus berbeda, maka kalau tadi Q ke R3, maka ketika R ke Q, jalurnya tinggal 2. Kemudian dari Q ke P, maka jalurnya tinggal 3. Berarti ketika pulang, ini adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang banyak pilihan, berarti totalnya teman-teman bisa tulis 12 kali 6 sama dengan 72 pilihan rute. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman, ini kita perhatikan nilai dari 8 faktorial per 6 faktorial ditambah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini teman-teman langsung saja. Nah, 8 faktorial kita ubah jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. Karena di bawah ada 6 faktorial. Biar bisa disederhanakan seperti ini. Ini teman-teman langsung sederhanakan boleh. Ditambah 5 faktorialnya teman-teman terus 5 kali 4 kali 3 faktorial saja karena di bawah ada 3 faktorial. 2 faktorialnya teman-teman tulis 2 kali 1. Jadi ini kita sederhanakan teman-teman. Nih kita coret dulu 3 faktorialnya. Berarti di sini jadi 8 kali 7, 56 ditambah. Nah ini teman-teman boleh sederhanakan nih. 4 sama 2 kali 1 tinggal 2. Berarti 5 kali 2, 10. Jadi hasil akhirnya adalah 66. Oke, mudah bukan? Sekarang kita diminta menentukan nilai N yang memenuhi persamaan N faktorial per N-2 faktorial sama dengan 30. Nah, teman-teman, untuk soal ini ya, teman-teman harus ingat. Di sini ada N faktorial, ada N-2 faktorial. Nah, yang lebih besar kan N faktorial ya. Berarti kita bisa ubah N faktorial itu jadi N dikali N-1 dikali N-2 faktorial. Per bawahnya tetap teman-teman tulis N-2 faktorial. Ini sama dengan 30. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang bisa kita sederhanakan. Oke, berarti kita tulis N dikali N-1 sama dengan 30. Ini kita kalikan jadi N kuadrat min N. Ini pindah ruas. Jadi min 30 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman faktorkan deh.
ya, di sini. Dikalikan min 30 dijumlah min 1. Berarti N min 6, N plus 5. Berarti teman-teman dapat N-nya sama dengan 6 atau N-nya sama dengan min 5. Nah, kalau seandainya diminta, mana yang berlaku? Maka yang berlaku adalah ini ya teman-teman. Kenapa? Karena syarat dari faktorial N itu adalah bilangan asli. Oke, jadi jawabannya N-nya adalah 6. Mudah bukan? Di sini kita diminta kembali menentukan nilai N yang memenuhi persamaan N plus 4 faktorial sama dengan 9 N plus 3 faktorial. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertamanya, ini kan kalau kita lihat, wah apa sih ini gitu ya. Nah, ini kita ubah langsung aja. Nulisnya seperti ini. N tambah 4 faktorial, ini kita pindahkan. Jadi, N plus 3 faktorial sama dengan 9. Oke, nah udah kelihatan ya. Ini kan lebih besar ya. Berarti ini yang kita uraikan jadi N plus 4 dikali N plus 3 faktorial. Bawahnya tetap ya. Tetap N plus 3 faktorial sama dengan 9. Nah, kalau sudah gini kan kelihatan mudahnya nih. Teman-teman hilangkan nih. Jebret. Berarti tinggal N plus 4 sama dengan 9. Berarti N-nya sama dengan 9 kurang 4. N-nya sama dengan 5. Oke, gimana? Mudah bukan? Perhatikan soal berikut ini. Kita dikasih nih angka dari 2 sampai 8. Kemudian kita diminta untuk membuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tetapi susunannya harus bilangan genap dan tidak boleh berulang. Oke, langsung saja kita buat 3 slot karena bilangan 3 angka. Nah, karena yang diminta adalah bilangan genap, maka teman-teman cek nih, mana bilangan genap? Ini angka 2, 4, 6, dan 8. Berarti kita cek bagian belakang dulu. Ini cuma boleh angka 2, 4, 6, dan 8. Berarti ada 4 angka. Oke, kita coret satu teman-teman. Pilih aja misalnya angka 6. Maka kita lihat angka tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6. Kita coret lagi misalnya angka 3. Berarti tinggal 5. Nah, langsung teman-teman kalikan. 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Oke, gimana teman-teman? Mudah bukan? Alhamdulillah pembahasan materi pulang suatu kejadian untuk persiapan penilaian harian telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.